Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini ya kita bisa lanjutkan kembali pelajaran kita untuk di kelas 11 kelas 11 SMA Islam Ulunuha. Ya alhamdulillah. Di sini ya ada beberapa hal yang akan kita bahas untuk pelajaran kita hari ini ya, mengenai tentang gas ya, gas. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang gas ideal ya. Nah, gas ideal. Nah, di sini ya kita akan coba untuk mengulang sedikit tentang pelajaran kita agar tetap berkaitan. Nah, agar tetap berkaitan karena konsep ini ya, konsep gas ideal ini nantinya akan terus berlanjut ya, akan terus berlanjut. Nanti masuk ke pembahasan termodinamika ya. Nah, ada berbagai macam istilah-istilah ya. Nah, di sini kita harus mematangkan kembali ya. Sebelum kita melangkah, kita matangkan kembali ya. Dan juga sekaligus Ustadz ingin menutupi kekurangan-kekurangan dari apa yang sudah Ustadz sampaikan kemarin ya. Mungkin sangat banyak kekurangan ya dari sisi keterbatasan ilmu Ustadz ya, terutama ya. Nah, di sini kita mau coba untuk mengulang sedikit ya, mengulang sedikit. Ya, sebelumnya ini tadi materi untuk kelas 12 ya. Afwan ya, Ustadz foto dulu kemudian Ustadz hapus ya. Baik, nah sekarang ya kita coba ya. Nah, kita mau ulangi ya tentang teori kinetik gas ya. Teori kinetik gas. Nah, ya teori kinetik gas. Nah, jadi insya Allah kita pelan-pelan saja ya. Nah, teori kinetik gas ya, perlu kita perhatikan bahwasannya ya kinetik artinya bergerak ya. Nah, dan gas itu gas ya, zat yang partikelnya berjauhan. Nah, jadi di sini ya Ustadz mau mengingatkan kembali saja apa yang sudah kita pelajari kemarin adalah yang pertama ya tentang ada namanya hukum ya gas umum ya. Nah, hukum gas umum. Hukum gas umum. Kemudian yang kedua, nanti dari gas umum ini kita dapatkan ada namanya hukum Boyle ya, hukum Boyle. Ya. Nah, kemudian ada yang ketiga hukum Charles ya, hukum Charles. Yang keempat ada hukum Gay-Lussac ya, hukum Gay-Lussac. Nah, ini sebelum kita masuk ke gas ideal. Nah, ya, ini sebelum kita masuk ke gas ideal. Kenapa? Karena ini tidak menggunakan rumus-rumus ini tidak menggunakan konstanta ya, atau nilai, ketetapan nilai yang diberikan ya sehingga dia mencapai kondisi paling ideal. Nah, tidak ya, kita hanya memisalkan ya, memisalkan. Kalau misalkan ini tetap, bagaimana hasilnya? Ya, nah seperti itu. Baik. Nah, sekarang di sini ada beberapa hal ya, nanti istilah ini juga akan berlanjut ya pada pelajaran termodinamika. Nah, di sini untuk hukum yang pertama untuk hukum Boyle ya, hukum Boyle. Kemudian ada hukum Charles ya, hukum Charles. Kemudian ada hukum Gay-Lussac. Nah, pertama kita mau tuliskan ya hukum gas umum ya, hukum gas umum itu berangkat dari ya tiga hal ya, berangkat dari tiga hal, yaitu ada tekanan
Ya, ada apalagi ya, ada suhu ya, suhu, ada tekanan ada volume ya, volume. Nah, ya, gas umum rumusnya ya P V per T ya, sama dengan ini. Nah, ya, P2 V2 per T2. Nanti terserah, kalau kita hanya ingin membicarakan satu saja ya kita gunakan ini saja ya. Kalau kita membandingkan dua keadaan yang berbeda, kita gunakan rumus ini. Ada satu, ada dua. Kemudian untuk hukum Boyle ya, hukum Boyle. Baik, nah ini Ustadz hapus ya biar ada ruangan. Hukum Boyle ya. Intinya kita ingat agar tidak terbalik ya. Hukum Boyle yaitu T konstan ya. T ini apa? T ini temperatur, suhu ya. Suhu konstan ya. Nah, kalau suhu konstan ya, hukum Boyle T-nya konstan, maka dia disebut juga dengan iso. Ya, iso artinya sama ya. Termik ya, isotermik. Ya, hukum Boyle disebut dengan isotermik ya, atau suhu yang sama, suhu yang konstan. Jadi gimana? Berangkat dari hukum gas umum, kita misalkan T-nya konstan 1, 1. Jadi bisa kita hilangkan. Nah, ya, T konstan berarti rumusannya menjadi ya, T konstan menjadi rumusannya menjadi P1 sama dengan P2 itulah dia ya. Nah, itu untuk hukum Boyle. Baik. Nah, ingat Boyle T-nya konstan ya. Yang berikutnya, yang ketiga, hukum Charles ya, hukum Charles. Hukum Charles. Hukum Charles ya, jadi nggak apa-apa ya kalau mungkin bosan kali Ustaz diulang-ulang aja gitu ya. Nah, nggak apa-apa ya, ini untuk menguatkan ya, menguatkan kembali apa yang sudah kita pelajari ya. Hukum Charles ya, apa yang sama, yang konstan P ya. Nah, pressure-nya konstan ya, tekanannya konstan ya, konstan. Ini hukum Charles, P-nya konstan ya. Hukum Charles disebut dengan apa? Dengan isobar ya, isobar atau isobarik. Ya. Ini sebutan untuk hukum Charles ya. Gimana itu? Apabila kita memisalkan P-nya di kedua sisi itu 0 atau bukan 0 ya, 1 misalnya, sama ya, 1 di sini 1, berarti boleh kita coret ya. Berarti kalau misalnya kita rumuskan ya, dia menjadi apa? Menjadi di sini aja ya. Menjadi P1 V1 per T, berarti hilangkan P-nya, menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, ini dia rumusnya ya untuk isobar ya, untuk isobar. Ya, tadi di kelas 12 juga Ustadz ulang lagi ya, karena ada beberapa masukan bahwasannya fisika terlalu cepat ya, materinya terlalu cepat. Nah, sehingga mengejar target dan tidak bisa dikuasai gitu. Memang mengejar target cuman tidak bisa dikuasai materinya. Dan ustadznya juga jadinya berbelit-belit ya. Nah, belibet ya. Ngomongnya itu lagi ya. Nah, maksudnya belibetnya terburu-buru gitu ya. Nah, terburu-buru. Nah, jadi kurang baik ya. Nah, hukum Charles. Nah, sudah ya.
Sekarang kita masuk yang berikutnya tentang hukum ini kita pahamkan dulu yang ini ya. Nah, kita berikutnya masuk ke hukum gailusak. Hukum gailusak. Nah, gimana itu? Kalau misalnya kita anggap ya volumenya tetap ya, misalnya kita misalkan lagi ya, kalau volume konstan ya, volume konstan itu hukumnya gailusak ya. Disebut dengan apa? Disebut dengan isochor atau isochorik ya. Nah, isochorik. Rumusnya gimana rumusnya? Ya, rumusnya menjadi ya di sini aja. Tadi P1 V1 per T1. Ya, PV per T ya. Berarti hilangkan V-nya, berarti jadi apa? Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Inilah rumus. Ya. Ini rumusnya. Ya, P1 per T1 sama dengan P2 per T2, hukum gailusak. Nah, sampai sini mudah-mudahan bisa difahami ya. Taib. Nah, rumus-rumus ini ya harus kita pahami ya, bahwasannya merupakan teori ya. Teori apabila yang satu ini disamakan, yang satu ini dikonstankan ya. Taib. Nah, sekarang ya kita mau bahas tentang bagaimanakah prakteknya ya. Nah, kita kemarin belum bahas soal ya. Nah, belum bahas soal, kita langsung masuk ke gas ideal ya. Ini kurang bagus juga ya. Nah, ini kurang bagus. Ya, sekarang kita coba untuk bahas ya tentang gimana cara penggunaannya ya. Gimana cara penggunaannya? Nah, gimana sih cara penggunaannya? Nah, sekarang kita mau buat soalnya, satu soal ya, satu soal tentang pelajaran ini ya. Nah, ya. Apabila ada ya, tuliskan soal yang pertama ya. Hitunglah ya, hitunglah volume akhir ya, volume akhir dari ya, dari suatu gas ya, suatu gas bervolume, misalnya volumenya berapa ya? Volumenya 1 meter kubik aja ya, 1 meter kubik ya, 1 meter kubik volumenya. Kemudian bersuhu 20 derajat Celcius. 20 derajat ya, 20 derajat Celcius. Nah, perlu diperhatikan kemarin sudah kita jelaskan bahwasannya satuan internasional untuk ini adalah ya Kelvin ya. Nah, adalah Kelvin. Jadi nanti ini kita ubah ke Kelvin. Bersuhu 20 derajat Celcius ya, volume, suhu dan tekanan ya. Bertekanan ya 0,5 atmosfer ya. Nah, 0,5 atmosfer. Hitunglah volume akhirnya ya jika dipanaskan ya, jika dipanaskan
menjadi ya menjadi 50 derajat Celcius ya. Jadi 50 derajat Celcius dan bertekanan 1 atmosfer. Nah, kita disuruh ngitung ya. Nah, Nah, sekarang kita lihat apa saja yang kita ketahui ya, ada volume yang ditanya ya. Nah, oke, kita buat dulu diketahui ya. Diketahui itulah volume akhir ya, suatu gas ya, suatu gas. Volumenya yang pertama sebelum dipanaskan, volumenya V1 berarti 1 meter kubik ya. Suhunya ya T1 berarti 20 derajat Celcius sama dengan berapa? 273 ya. 273 tambah 20 berarti 293. 293 Kelvin ya, 293 Kelvin. Sudah, kemudian bertekanan ya, bertekanan P1 0,5 atmosfer ya, 0,5 atm. Sudah? Kemudian diketahui apabila dipanaskan V2 hingga mencapai di sini aja biar hemat ya. Nah, V2 yang ditanya ya. T2 ya. 50 derajat Celcius ya, sama dengan ya 273 tambah 50 berapa ini? 273 tambah 50 berapa? 333 ya. Nah, 333 ya, kalau nggak salah ya. Coba ya. Takutnya salah nih. 273 tambah 50 ya 3 ya 323. Nah, untung nggak ditulis. Salah ya. Nah, 323 ya. 323 Kelvin. Sudah, bertekanan ya, tekanan P2. P2-nya berapa? 1 atmosfer ya. Ditanya berapa V2-nya? Nah, berapa V2? Berarti ini kita pakai rumus apa? Rumus ketetapan gas umum ya, gas umum. Kenapa? Karena semuanya ada V-nya, ada T-nya, ada P-nya. Ya, ada T, ada P, ada V. Ya, berarti ada 3 variabel pakai gas umum. Kalau salah satu tidak ada atau dianggap sama, berarti pakai. Nah, kalau tidak Charles Boyle, ya, Charles Boyle atau Gay-Lussac. Nah, berarti kita langsung tulis ya. P1 V1 per T1. P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Oke, nah P1 berapa? 0,5 atmosfer, 0,5 atm ya, 0,5 atm dikali V1 berapa? 1 ya, 1 meter kubik per T berapa? 293 Kelvin. Sudah? Nah, kemudian apa lagi? Kemudian P2 berapa? 1 atmosfer. Dikali apa lagi? V yang ditanya. V yang ditanya per apa? 323 ya, 323 Kelvin. Nah, sekarang kita kali silang ya. Ini kali ke atas, ini kali ke sini ya. Ya, kita coba kali ya. Berarti menjadi 323 Kelvin dikali 0,5 atm dikali 1 meter kubik sama dengan ya. Kali silang V2 dikali 1 atmosfer kali 293 Kelvin ya, 293 Kelvin. Nah, sekarang tinggal kita hitung ini ya, kita hitung ini, kita tinggalkan sendiri V-nya karena V yang dicari ya, berarti kita tinggalkan sendiri, pindah ininya, yang lain dipindah melewati sama dengan menjadi bagi ya, bagi, sehingga menjadi apa dia? Kelihatan
Ustaz lanjut di atas ini ya. Nah, sehingga menjadi apa? V2, kita kasih batas. V2 sama dengan 323 kali 0,5 kali 1. Berapa itu ya? 323. 322 ya, 322 dibagi 2 coba. Bagi 2. Ya, 161,5 ya, 161,5. Baik. Berarti kita buat di sini berarti 161,5 ya. Satuan V apa? Meter kubik ya, atm coret, Kelvin coret ya. Tinggal meter kubik per ya 293. 2 pindah sini ya, berarti dibagi 293. Nah, berapa itu hasilnya? Nah, ya, 161,5 dibagi 293. 161,3. Wah, Ustaz, ini kok kalkulator gitu ya. Biar cepat ya. Nah, 8,5 ya. 0,5 bagi 293. Nah, ini kayaknya udah ada yang cepat dapat ya. Ustaznya lama ini. Nah, 0,551 ya. 0,551. Hasilnya adalah 0,551 meter kubik. Inilah dia hasilnya. Nah, maka dari sini bisa kita lihat bahwasannya ya, lihat volumenya mengecil apa membesar ya. Volume kedua ya, setelah dipanaskan ya, dia menjadi ini ya 0,55. Ya, Ustadz yang salah. Ustadz yang salah. Semestinya dia ini terbalik ya, tertukar ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Yang umpamakanlah soalnya seperti ini ya. Nah, maka dia volume akhirnya dia mengecil ya, menjadi setengah kali dari awal ya. Awalnya volumenya 1 meter kubik, yang setelahnya 0,5 meter kubik. Nah, itu bisa dipahami ya. Nah, ini Ustadz foto dulu untuk pertinggal. Jika antum nanti untuk mengulang-ulang ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi ini selengkap-lengkapnya rumus untuk untuk awal ya. Nah, nanti kalau misalkan dihilangkan satu ya, kalau misalkan dihilangkan satu ya, misalkan dia dianggap konstan yang V-nya udah lebih gampang lagi ya, sudah lebih gampang lagi. V-nya konstan misalnya coret ya, T-nya konstan coret ya, P-nya konstan coret. Nah, ya seperti itu. Baik. Nah, contoh ya, kita kasih satu aja contoh untuk yang konstan, misalnya konstan. Nah, bahasanya seperti ini ya. Coba hapus ya. Semestinya memang belajar eksak seperti ini ya. Nah, pelan-pelan ya. Tapi mungkin Ustadz ya yang terburu-buru ya, sehingga banyak sekali siswa yang tidak paham Ustadz ngomong apa gitu. Cepat kali gitu ya. Nah, kami nggak paham. Nah, iya betul ya. Semestinya belajar eksak seperti ini ya. Tidak terburu-buru. Dari satu poin kecil masuk poin berikutnya ya. Iya betul ya. Afwan ya. Nah, sekarang Ustadz ingin membuat satu soal ya. Nah, misalkan hitunglah suhu akhir ya, suhu akhir dari sebuah balon. Nah, sebuah balon yang bervolume volumenya misalnya
Yang gampang aja, 1 berapa ya? 0,5 meter kubik ya, 0,5 meter kubik ya. Jika dipanaskan suhu akhir balon yang bervolume. Nah, mau buat volume tadi ya. Hitunglah volume akhir ya, volume akhir dari sebuah balon yang bervolume ya 0,53 jika dipanaskan ya, jika dipanaskan dari suhu 30 derajat ya Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Nah, apabila, ini perlu diperhatikan, apabila tekanan konstan ya, tekanan konstan atau tetap ya, maka di sini kita bisa ambil kesimpulan ya. Rumus mana yang kita gunakan? Nah, lihat, tekanan konstan isobar ya. Isobar berarti apa itu? Isobar, rumus isobar Charles ya. Nah, rumus Charles, hukum Charles ya, isobar. Hukum Charles berarti dari rumus yang tadi ya, kita buat dulu diketahui ya. Diketahui volumenya, volume awal 0,5 meter kubik ya. Kemudian dipanaskan suhu awal 30 derajat Celcius menjadi Kelvin tambah 273. Tambah 273 berarti 303 ya, 303 Kelvin. Sudah? Nah, kemudian ya T2-nya 50 derajat Celcius. Kelvin berarti menjadi berapa? Tambah 20 nih. Tambah 20, 323 Kelvin ya. P-nya konstan. Nah, P-nya konstan. Yang ditanya adalah berapakah V2 atau volume akhir ya. Kita coba jawab. So kita masukkan ya. Nah, kalau kita lupa ya, ini rumus mana ini? Charles kemudian Gay-Lussac atau yang mana ini? Nah, ya. Maka kita kita buat aja langsung rumus ketetapan umum. Itu saja yang kita ingat ya. P1 V1 per T1 ya. Sama dengan P2 V2 per T2 ya. Nah, sudah? Nah, kalau kita lupa, ini aja yang kita ingat ya. Kemudian kita lihat, P-nya konstan, berarti hapus P-nya. Hapus. Nah, inilah dia jadinya rumusnya. Nah, ini sama dengan rumus Charles ya, rumus Charles. Sekarang kita masukkan ya, V-nya V1 berapa? Kelihatan di situ. Kayaknya di bawah aja ya. Di bawah aja Ustaz buat 0,5 meter kubik per T-nya T1 303 Kelvin. Sama dengan ya V2 itu yang dicari per T2 323 Kelvin. Sudah? Nah, sekarang kita kali silang ya. Atau kita kali silang atau kita langsung pindahkan aja ini ke atas. Kita tinggalkan V2-nya sendiri. Apa yang kita pindah? Ini ya, pindah naik ke atas. Tadi dia di bawah, naik ke atas ya. Berarti V2 sama dengan 0,5 meter kubik dikali 323 Kelvin per 303 Kelvin. Kelvin coret ya. Nah, tinggal meter kubik. Nah, kira-kira berapa ini ya? Nah, ayo coba hitung. Yuk, Ustadz pakai kalkulator. Ya, siapa yang lebih cepat ya? Kayaknya kalkulator ya. Kayaknya udah ada yang dapat ya. Kalkulator Ustadz lama juga ya. Iya, ada pakai kalkulator lama juga. Iya, 0,533 Afan ya. Nah, 0,533. Nah, itu dia jawabannya ya.
0,533 ya. Nah, taib ya, waktunya pas ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau sudah seperti ini baru ya. Insyaallah mudah kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang gas ideal ya. Nah, tinggal ditambah nanti di sini PV ya, NR ya, PV sama dengan NRT. Nah, situ sudah insyaallah sudah mulai memudahkan kita ya. Baik, afwan atas segala kekurangan Ustaz ya. Syukron, jazakumullah khairan atas perhatian antum ya. Mungkin sampai sini aja yang bisa kita pelajari hari ini. Insyaallah akan kita sambung lagi besok ya. Afwan, minggu depan ya. Nah, pelajaran yang berikutnya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.